Oke, nah kemudian garis besarnya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau kita bahas satu-satu akan lama, saya akan bahas saja dalam satu paparan ini ya. Jadi yang namanya PBJ itu intinya adalah bukan cuma bicara tender tadi, ya. UKPBJ bukan cuma urusan Pokja, padahal Pokja itu urusannya cuma ini, ya. Hanya kecil sekali. Kita lihat nih, Pokja itu urusannya adalah persiapan PBJ melalui penyedia. Itu pun bagi dua. Ada pekerjaannya PPK, ada pekerjaannya Pokja. Jadi Pokja itu hanya bicara pertama persiapan milih. Milih apa? Milih penyedia. Padahal tadi PBJ pun bagi dua kan, ada PBJ swakelola, ada PBJ melalui penyedia. Jadi Pokja itu hanya terlibat ketika butuh penyedia untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, kadang-kadang juga suka ketukar-tukar nih teman-teman antara swakelola dengan penyedia. Ya, jadi ada kata-kata misalnya kalau beli sendiri cuma di bawah 50 juta atau pakai bukti pembelian di bawah 10 juta, beli langsung ke toko, itu namanya swakelola. Seringkali banyak istilah yang kurang tepat dipahami oleh teman-teman. Padahal yang namanya swakelola itu gampangnya apa? Sederhananya adalah swakelola itu artinya bikin sendiri. Nah, ketika tadi misalnya apa? Kita butuh kertas hanya 1-2 juta, kemudian bendaharanya beli ke toko sebelah kantor, berarti disebut dengan swakelola. Bukan ya, kenapa? Kita nggak pernah buat kertas kan, kertas tetap dibikin oleh pabriknya, kemudian dijual oleh penyedia. Jadi toko sebelah kantor itu namanya penyedia, prosesnya melalui proses penyedia. Jadi swakelola itu adalah swakelola seperti yang kita bahas, dibikin sendiri, tipe 1, tipe 2, ya, dibikin oleh KLPD lain, tipe 3 oleh Ormas, tipe 4 oleh Tokmas. Ya, jadi istilah swakelola dan penyedia. Nah, yang namanya procurement unit atau tenaga PBJ bicara adalah kalau memang dari awal butuh penyedia, maka perlu siap-siap untuk milih. Nanti kemudian dipilih. Nah, inilah urusannya ya UKPBJ, Pokja atau pejabat pengadaan. Nah, padahal ya PBJ dari mulai perencanaan sampai serah terima itu masih banyak pekerjaan lain. Nah ini dari mulai perencanaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barja, cara, jadwal segala macam. Ini outputnya adalah intinya adalah anggaran. Ya, RUP. Nah, ini sering diskusi nih, RUP atau DPA atau DIPA. Mana lebih dulu? Ini antara praktek dengan teori sudah cocok juga nih, ya. Kebanyakan yang terjadi adalah RKA disusun jadi DPA jadi RUP, gitu ya. Di Mbak Mutiara gimana, Mbak Mutiara? RKA dulu, DPA dulu, apa RUP dulu, Mbak Mutiara? RKA dulu. RKA dulu ya. RKA dulu, DPA dulu, baru RUP gitu ya? Iya. Betul kan? Teorinya gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ini nggak pakai papers mungkin sebetulnya nih. Itu bentar lihat nih. Ya. Salah satu cerita perencanaan adalah meletakkan cara pilihannya adalah swakelola sama penyedia. Ya. Misalnya apa? Kita pengen bikin sosialisasi COVID lah gitu ya. Dengan cara swakelola. Tentunya berbeda dengan kalau menggunakan penyedia. Beda apa? Pertama, beda dari RKA-nya. RKA penyedia dengan RKA swakelola sudah beda teknis cara buat RKA-nya. Kalau RKA penyedia biasanya gelondongan, kode rekeningnya menggunakan kode misalnya belanja jasa pihak ketiga.
Sementara kalau swakelola perlu dirinci ya jenis belanjanya, dari mulai belanja pegawai, belanja barjas dan lain-lain. Nah, dari situ aja sebetulnya udah kelihatan sebetulnya ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? RUP ini kan yang menentukan nanti cara pengadaan barjas, ya. Nah, praktik di lapangan RKA dulu, DPA dulu, baru RUP. Padahal sebetulnya teorinya adalah kalau menurut saya RUP itu adalah dokumen lain dari RKA. Jadi proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah itu yang selama ini hanya menghasilkan RKA. Nah, alangkah baiknya sekarang juga menghasilkan RUP. Jembatan begitu. Untuk nanti RKA diproses menjadi DPA atau DIPA. RUP ya tetap menjadi RUP namanya, tapi tentunya beda tahapan. Nah, kira-kira begitu sebetulnya. Dan kalau dalam bahasa peraturan, RUP itu disusun kapan? Ya, RUP itu disusun kalau di Pemda bahkan setelah KUA PPAS, yaitu kalau di pusat setelah Renja. Itu mengindikasikan memang RUP itu bukan dibikin belakangan. Ya, RUP itu dibikin duluan. Jadi orang-orang yang buat anggaran itu mesti paham juga konsep-konsep perencanaan versi pengadaan barang dan jasa. Nah gitu. Ya. Jadi kira-kira begitu, itu apa yang dihasilkan dari dokumen perencanaan. Ya. Nah, terlihat pertama dari identifikasi kebutuhan, penetapan barjas. Nah, ini dua ini sebetulnya saya, ini tidak ada bedanya dengan konsep penganggaran. Ya, butuh dulu, baru pikirkan barjasnya. Dalam teori anggaran namanya apa? ABK. Anggaran berbasis kinerja, bukan kinerja berbasis anggaran. Ini gampang disebut, tapi kenyataan di lapangan sulit sekali, ya. Itu di kenyataan di lapangan, Pak, kita udah punya kinerja, ternyata anggarannya nggak ada. Jadi selalu dengan begitu, ya. Atau kebaliknya, ya. Pokoknya Pak, kita lihat dulu berapa duitnya, baru mikir mau ngapain. Nah, itu kan ya. Nah, itu praktek-praktek di lapangan. Akhirnya apa tadi? Akhirnya muncullah fenomena-fenomena kayak tadi. Fenomena ini, Pak. Mungkin case-nya adalah sudah ada uang 1,2 M ke dinas pendidikan atau ke sekretariat, tolong habiskan. Nah, saking bingung habisinya, akhirnya beli meja kursi yang tidak efisien itu. Ya. Nah, ini, jadi permasalahan tadi itu mungkin muncul dari identifikasi kebutuhan dan penetapan budget yang kurang tepat. Ya. Oke, ya, itu contohnya. Kemudian cara pengadaan barang, swakelola penyedia itu ditetapkan sejak tahapan perencanaan. Jadi bukan belakangan. Ya, dalam fenomena di lapangan kelihatan sekali banyak sering tanya, Pak, kita pengen swakelola Pak, tapi di anggarannya nggak ada rincian belanjanya. Berarti waktu di anggaran itu pakai belanja, misalnya belanja pihak ketiga, bisa nggak pakai swakelola? Ya ganti dulu anggarannya. Artinya apa? Akhirnya merepotkan pelaksanaan, kan? Akhirnya kita baru mikir yang namanya kegiatan detailnya setelah ada DIPA. Jadi DIPA itu DPA-nya diganti dulu, baru melaksanakan pekerjaan. Sayang sekali, padahal harusnya sebelum itu sudah clear mau swakelola atau mau penyedia, ya. Kemudian demikian juga dengan jadwal tadi kan, kalau bisa over time ya atau under time gitu kan, cepetan kurang kelamaan. Dan berapa anggaran tadi? Anggaran meskipun tidak langsung bicara angka berapa tadi 240 juta gitu kan, tapi anggaran tadi sebetulnya menggait. Kalau anggarannya mungkin dari awal udah oke, ya udah nggak terlalu jauh gitu deviasinya, tentunya ya yang namanya overprice nggak terlalu banyak. Ya. Tapi namanya anggaran dibikin memang 1 tahun kebelakangan, ya. Anggaran itu kan dibikin 1 tahun ke belakang. Artinya memang kita nggak bisa menganggarkan pada saat kita membuat anggaran. Jadi kita bicara estimasi harga ke depan. Jadi kita bicara pertimbangan perubahan harga, teknologi, perubahan inflasi dan lain-lain, itu pengaruh kepada anggaran, ya. Nah, ini kadang-kadang ketepatan ini penting. Kenapa? Kalau overprice sejak saat buat anggaran, mungkin nggak langsung jadi mahal, karena kan bisa diperbaiki di APS. Tapi minimal menjadi penyerapan jadi jelek. Ya. Oke? Nah, itu hal-hal itu yang menjadi penting di tahapan perencanaan. Jadi ini semua dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh PPK. Ditetapkan oleh PA. Nah, ini. Ternyata PPK sudah terlibat sejak tahapan perencanaan. Nah, pertanyaannya lebih lanjut adalah membuat anggaran, misalnya anggaran 2020, anggaran 2020. Oke.
RUP 2020, Perencanaan Pengadaan 2020, atau RKA 2020, berarti kan? Berarti disusun kapan? Disusun 2019, gitu ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak PPK pada tahun 2020 di tahun 2019? Nah, kalau nggak ada, terus siapa yang bikin perencanaan? Siapa yang menjalankan amanat di PP 11? Bahwa PPK lah yang menyusun dokumen perencanaan. Nanti ditetapkan oleh PA. Nah, coba, Mbak Mutiara? Mbak Mutiara? Mbak Mutiara? Yes, Halo? yes, I'm here. Nah, Mbak Mutiara, di Tanah Laut gimana? PPK itu nyebut tahun anggaran nggak? PPK itu bukan per Ada kan tahun ya? anggaran. Kenapa? PPK 2019, gitu kan? Diangkat Oh, per tahun ya? SK-nya. Iya, Iya, kadang-kadang SK-nya. masih ada suka yang bikin SK pakai gitu, pakai per tahun. Padahal Ah, sebaiknya tapi jangan pakai kalau tahun SK-nya tiap anggaran. tahun, gimana bikin apa namanya perencanaan pengadaan barangnya? Akhirnya berarti kan Perpres 16-nya nggak sejalan tuh. Akhirnya PPK 2019 mungkin dipaksa buat tahun 2020. Ya, Tuh. secara substansi tidak salah, tapi secara legal formal kan PPK 2019 bicaranya adalah untuk tahun anggaran 2019. Yang salah apa nih? Yang salah adalah ternyata masalah tadi SK ditetapkan per tahun itu, ya. Harusnya tadi dibahas di awal tadi, ya, apakah ad hoc, apakah melekat pada struktur gitu kan. Jadi sebaiknya SK-SK personil pengadaan itu melekat pada bukan melekat pada jangan dikaitkan dengan tahun anggaran, karena PBJ itu bukan hanya pada tahun itu saja, ya. Jadi SK-nya kalau perlu jangan PPK tahun 2019, tapi PPK Dinas A atau bidang A, ya, TMT, nah, terhitung mulai tanggal sekian, nah gitu dia. Jadi mirip kayak jabatan struktural kan, atau jabatan fungsional kita. SK Pangan kita itu bukan pada tahun itu, nggak ada kan sekretaris Dinas A tahun anggaran 2020, nggak ada. Tapi sekretaris Dinas tahun terhitung mulai tanggal. Nah itu sudah proses itu menjadi penting karena apa? Supaya ini bisa jalan juga nih, ya, mekanisme dalam F16-nya, ya. Oke, clear ya. Itu di perencanaan semua. Nah, baru kemudian di persiapan. Ini yang sebelah atas persiapan swakelola, yang bawah persiapan Nah, sebetulnya persiapan swakelola berarti kan sudah ada anggarannya. Intinya adalah merinci ulang, kalau yang swakelola ya, merinci ulang apa yang sudah dilaksanakan di perencanaan karena sudah mau siap-siap nih, ya. Sebetulnya perencanaan dan persiapan itu dulu perencanaan. Perencanaan tahun lalu namanya perencanaan menjelang hari namanya persiapan. Ya, kira gitulah. Apa yang dilakukan? Sebetulnya nggak beda jauh dengan yang pertama. Lihat, untuk yang sekolah penetapan sasaran. Sasaran berarti kan tadi kebutuhannya awalnya tujuan dan lain-lain, kemudian dirinci lagi menjadi sasaran, ya, menjadi objek kegiatan dan seterusnya. Kemudian tadi ya, siapa penyelenggara swakolanya, tergantung tipenya kan. Dari awal sudah jelas di cara itu tipe berapa jelas, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ketika tipe 1 siapa aja orangnya, siapa tim persiapannya, siapa tim penyelenggaranya, pelaksananya, siapa tim pengawasnya, gitu kan? Nah, itu namanya penyelenggara swakelola. Kemudian rencana kegiatan. Ya, tentunya rencana swakelola berarti perlu direncanakan nanti kegiatan A sampai Z-nya apa, ya, kapan jadwalnya, dan duitnya berapa, butuh anggaran berapa, ya, intinya sama kan, kualitas itu bicara tadi kan dari mulai sasaran, ya, sampai rencana kegiatan jadwal, kemudian RAB nanti bicara volume dan harga satuan dan seterusnya. Itu yang swakelola tanpa butuh penyedia, toh. Meskipun hampir nggak ada swakelola murni, tetap di dalam swakelola pasti butuh penyedia, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara yang penyedia, persiapan PBJ melalui penyedia, ya, tentunya ditambahi dengan persiapan untuk memilih dulu, ya. Nah, kita lihat, ketika persiapan melaksanakannya hampir nggak beda jauh dengan persiapan swakelola. Menetapkan spesifikasi. Ini kan mirip dengan menetapkan sasaran penyelenggara dan rencana kegiatan. Itu termasuk jadwal lah.
menetapkan HPS, nggak beda dengan RAB ya. Kalau di swakola namanya RAB, ya, kalau di penyedia namanya HPS. Nah, RAB sama HPS beda jauh kan. Kalau HPS itu adalah batas tertinggi untuk tender, untuk milih penyedia supaya dapat kontrak, harganya menjadi harga yang dibayar kepada penyedia. RAB itu adalah ancar-ancar perencanaan juga. Artinya bukan untuk dihabiskan. Kadang-kadang RAB itu yang disusun oleh oleh tim persiapan, oleh PPK, kemudian harus dihabiskan. Kesannya sama kayak kontrak ya, bukan. RAB itu tetap juga perencanaan ya. Baik perencanaan RAB di tahapan perencanaan maupun RAB di tahapan persiapan. Oke, Ibu semua. Nah, kemudian ya karena sudah ada dokumen persiapan pengadaannya oleh PPK. Jadi PPK tadi kan, PPK lah yang tahu, yang diberi tugas untuk mengadakan barjasnya. Maka dia harus menentukan mau beli apa, berapa banyak, KPS-nya berapa, nanti kontraknya kayak apa, ya, uang mukanya bagaimana, jaminan-jaminan seperti apa. Udah clear? Baru kemudian Pokja menerima dokumen tadi dari PPK dengan kalimat kira-kira gampangnya adalah, Pokja, tolong you cari penyedia yang sanggup mengerjakan spek yang gua minta, harganya maksimal HPS. Jadi kan nanti kalau ada penyedia yang setuju, yang sanggup, kasih tahu juga bahwa nanti akan gua kontrak kayak begini. Nah, nanti ada uang muka apa enggak, ya, jaminan-jaminannya begini. Nah, kira-kira gitu lah supaya fair kan. Pokoknya bilang oke, siap. Nah, siap, maka kemudian dia bikinlah dokumen pemilihan untuk menentukan memilih siapa penyedia. Itu tahapan persiapan Ibu semua ya. Oke. Nah, kemudian pelaksanaan ya. Kalau swakola tadi kan sudah ada rencana kegiatan, jadwal eksekusi dilaksanakan oleh tim pelaksananya. Ya, baik tipe 1 berarti oleh KLPD yang punya uang, tipe 2 oleh KLPD lain ya, tipe 3 oleh Ormas, tipe 4 oleh Pokmas ya. Nah, baru kemudian pembayaran swakola dibayar biasa, kemudian diawasi dan dipertanggungjawabkan ya, pelaporan seterusnya lah. Nah, kalau yang penyedia nggak langsung eksekusi, kenapa? Barusan kan kita butuh penyedia, berarti buka PBJ atau pejabat pengadaan melaksanakan dulu proses pemilihan untuk dapat siapa penyedia, vendornya siapa. Nah, ketika vendor sudah dapat hasil dari pemilihan, maka dikembalikanlah ke PPK. PPK tadi kan, orderanmu mengenai suruh cari penyedia, saya udah dapat nih. Silahkan berkontrak, silahkan laksanakanlah, gitu kan. Nah, kemudian PPK kalau nggak ada keberatan, maka dia akan terbitkan SPP BJ sebagai tanda bahwa ya tidak keberatan dengan penetapannya Pokja itu terhadap penyediaannya. Dan kemudian kontrak dan seterusnya tergantung siapa yang tekan ya. Sebenarnya kontrak malah di PP 19 itu kembali ke PA ya. Jadi kalau misalnya PPK sekarang tidak ada delegasi untuk tekan kontrak, mestinya nggak default, tidak otomatis ya, lain dengan cerita waktu PP 94. Jadi di PD 16 PPK itu tidak otomatis tanda tangan kontrak. Ya, karena kewenangan tanda tangan kontrak malah sekarang ada pada PA. Dan tergantung PA-nya. PA-nya bisa mendelegasikan ke KPA, KPA nanti bisa menugaskan PK. Ya, kalau PA-nya ya paham mengenai rentang kendali seterusnya, sudah serahkan ke KPA. KPA kemudian serahkan ke PPK. Lengkaplah tugas PPK. Ya, jadi dari mulai perencanaan, siap-siap, tekan kontrak, sampai ngawasi pekerjaan, sampai nanti serah terima, PPK semua pekerjaannya. Ya, oke. Nah, itu kira-kira garis besar ya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikan agenda awal adalah sekilas PBJP ya. Ini tambahannya aja ya, para tambahan. Nah, oke. Sebelum lebih lanjut ke materi PBJP terkait dengan audit dan kecurangan, silakan barangkali ada komentar dulu Mbak Mutiara atau ada pertanyaan? Ada sih Pak pertanyaan, mumpung masih di materi tadi ya Pak ya, yang masih terkait aja ya saya iniin ya. Ya. Ada nih pertanyaan Pak Heru Nugroho, kegiatan
kegiatan Ya, identifikasi kebutuhan dapat ya. dinyatakan dalam TOR atau KAK, ataukah harus benar-benar dituangkan dalam dokumen berjudul dokumen identifikasi kebutuhan? Iya enggak lah. Ya tadi Bu, kalau Bapak kalau kita bicara yang namanya identifikasi kebutuhan itu 5 tahapan, ya. Jadi auditor itu sebetulnya harus fokus pada substance over form, ya. Apa sih esensi dari identifikasi kebutuhan? Itu kan memastikan bahwa beli apa, berapa banyak, dan seterusnya itu merupakan kebutuhan. Nah, sebetulnya diskusi lebih panjangnya bukan masalah dokumen apa, ya. Pertanyaannya adalah yang namanya kebutuhan tuh apa sih? Ya nggak? Apa Mbak Mutiara? Kebutuhan tuh apa Mbak Mutiara? Kita Kebutuhan butuh itu budget dan seterusnya. Kebutuhan tuh apa? keinginan yang dituangkan jadi kebutuhan. Iya, padahal kan beda ya antara kebutuhan sama keinginan ya. Iya nggak? Kalau Iya, keinginan ibaratnya apa? Itu memenuhi hawa nafsunya lah. Wah, kalau orang iya. pasar itu. Iya nggak? Jam-jam siang begini, siang-siang begini, pengennya apa? Minum air es. Oh, Betul ya? yang seger-seger gitu ya. Betul, karena haus kan kita lagi puasa kan. Tapi kebutuhannya harus tahan diri, sabar. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Dari pagi tujuan kita sedang berpuasa. Berpuasa itu kebutuhannya apa? Ketika haus, bukan minum, tapi apa? Sabar. Sabar sama nunggu maghrib atau tidur lah kalau nggak kuat. Artinya apa? Ditegaskan bahwa yang namanya kebutuhan itu adalah upaya untuk mencapai tujuan, sebetulnya itu kata kuncinya. Jadi mau baik dalam dokumen TOR, dokumen KAK, atau dengan judul khusus identifikasi kebutuhan, sebetulnya sama aja. Yang paling penting adalah ada alignment yang kuat antara budget yang dianggarkan dengan tujuan yang mau dicapai. Tadi, konsep berpikirnya adalah anggaran berbasis kinerja. Jangan dibalik, kinerja berbasis anggaran. Itu yang kadang-kadang terjadi di lapangan. Ya. Oke, gitu mungkin Bu Mutiara. Oke. Ada lagi? Hmm, Penyusunan rencana pengadaan barang ini kan oleh PPK nih. Apakah harus tetap Yes. disahkan oleh PA atau cukup dengan KPA? Terus gimana kalau PPK-nya pindah instansi? Nah, Ya, baik, menarik ya. Oke, jadi tadi kan dibahas bahwa PPK secara Pepres mempersiapkan dokumen perencanaan. Berarti kan eh, identifikasi kebutuhan dan lain-lainnya disiapkan oleh PPK tadi. Nah, PPK tadi, PPK yang tahu kebutuhan dan lain-lain harusnya PPK yang tahu turunan dari tujuan kantor kan, betul nggak? Nah, kalau PPK-nya kadang-kadang diangkat ya staff, itu bukan bukan yang punya tupoksi, agak repot memang itu, ya. Nah, jadi memang idealnya sebetulnya adalah kebutuhan tuh yang tahu adalah breakdown daripada program kegiatan, yaitu tujuan-tujuan di atasnya kan. Nah, pertanyaan tadi, apakah cukup ditandatangani oleh KPA tadi? Kalau kita bicara apa namanya pendelegasian ke KPA di Perpres 16 kan ada jelas bahwa PA sebetulnya kalau di pemerintah pusat bisa mendelegasikan seluruh kewenangannya kepada KPA. Nah, kalau di pemerintah daerah, oke, itu ada beberapa yang tidak dapat didelegasikan. Jadi kalau Bapak di pusat tadi yang bertanya, berarti intinya bisa saja ya PA kementeriannya, Pak Menterinya mendelegasikan urusan menetapkan anggaran kepada KPA. Berarti tadi yang disiapkan oleh PPK ditandatangani oleh KPA untuk kemudian disampaikan kepada apa namanya proses penganggaran lah sebetulnya kan proses penganggaran. Nah kadang-kadang ada juga kreativitas membuat dokumen-dokumen baru tambahan sebetulnya nggak masalah juga cuma khawatir sekali esensinya malah hilang yang ada adalah cuma banyak-banyakin tambahan dokumen. Makanya dipahami betul esensinya apa sebetulnya. Jadi sebetulnya konsep perencanaan ini sebetulnya adalah embed atau paralel ya atau menyatu dengan proses buat anggaran idealnya begitu ya. Jadi idealnya lagi tadi berarti
orang-orang yang menjadi pelaksana tupoksi itu ketika nyusun anggaran, nyusun perencanaan pengadaan, mesti paham proses pengadaan barang dan jasanya. Ya, nah tadi bagaimana PPK pindah ya nggak masalah juga, gitu. Oke, saya ilustrasikan begini ya. Saya ilustrasikan begini. Bentar, ya. Oke, saya ilustrasikan. Bentar. Oke. Ya. Oke. Jadi misalnya ada dinas lah ya, dinas pendidikan. Oke. Dia kan berarti kepala dinasnya jadi PA, ya. Nah, kalau misalnya ada kabit A, kabit B, kabit C, ya, kabit C lah sini, jadi sekretaris. Nah, kabit A-nya ini anggaplah PPK tadi idealnya PPK. Untuk bidang A, berarti kan tadi PA dikasih anggaran, dikasih plafon, ya, plafon sementara dan segala macam, ya, DPA, ya, anggaran DPA nantinya untuk DPA plafon. Nah, maka diberikanlah ketupoksinya kabit A ini. Kabit A menyusunlah kegiatan PBJ terkait dengan bidang A ini kan, ya nggak? Pada waktu itu tiba-tiba ternyata ini anggaplah 2000 untuk cerita DPA 2021. Berarti ini sekarang bicaranya adalah 2020. Nah, tadi kan idealnya adalah PPK ini bukan PPK 2020, PPK pada bidang A. Kerjanya TMT mulai 1 Januari misalnya atau 1 April 2020. Nah, misalnya pada saat dia menjabat sebagai PPK di bidang A, dia belum belum proses buat anggaran sedang berlangsung. Berarti kan dia memulai misalnya kemudian di 1 Juli 2020 dia pindah ke dinas kesehatan, nggak masalah. Berarti kan ada tahapan-tahapan di sini yang selesai. Disinilah serah terima pekerjaan dengan PPK baru. PPK baru melanjutkan tahapan perencanaan di dinas A tanpa harus tergantung pada orang yang pindah ke dinas lain. Orang pindah ke dinas lain sudah punya perencanaan sendiri, sudah punya tupoksi sendiri di bidang kesehatan. Nah, ini yang terjadi adalah sekarang, misalnya ada PPK pindah antar kantor, kerjaannya dibawa kemana-mana. Akhirnya malah PPK-nya yang menjadi tugas barunya ngurusin. Jadi dia masih ngurusin PPK pekerjaan yang lama. Gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah kalau konsep tadi penetapan PPK-nya, ya, kaidah-kaidahnya sesuai juga dengan kaidah-kaidah yang kita bahas tadi di awal itu. Gitu dia. Oke, clear ya Bu Mutiara ya? Iya, Halo? Pak. Siap, Ya. siap. Ada lagi Bu? Kayaknya lanjut aja deh, Pak. Ya. Baiknya dilanjut aja nanti kalau ada yang mau Oh ya, didiskusikan ya. saya kasih tahu lagi ya. Bentar, saya udah panjang ya. Ya, nah kalau tadi kan sekilas mengenai PBJ-nya, ya, karena tadi tugas saya di awal adalah memastikan bagaimana regulasi PBJ dipersingkat dalam waktu setengah jam lah, 1 jam untuk bicara mengenai peraturannya ya. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran besarnya. Nah, sekarang bagaimana mengaitkan PBJ, audit dan kecurangan ini yang kadang-kadang menjadi fenomenanya kan, ya. Kesannya 3 kata ini adalah 3 kata yang saling bertentangan gitu kan. Nah, kita lihat pertama, siapa sih yang menjadi auditor tadi yang memastikan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang menjadi penyebab value for money sebesar 760 juta tadi kan. Jadi saya sengaja pakai case tadi biar nyambung terus ya. Kan kita bicara siapa nih 760 juta ini siapa yang harus bertanggung jawab misalnya gitu kan. Oke, maka kita lihat tentunya kemarin di sesi COVID saya bahas mengenai 3 lines of defense ya. Ada first line, second line, ada third line. Auditor internal, ini itu menjadi third line. Jadi mencegah jangan sampai 760 juta ini yang nemuin BPK. Nah,
Harusnya sebelum oleh auditor internal tadi PA, PPK, Pokja juga mencegah dengan membuat pengendalian supaya apa? PBJ dari mulai perencanaan sampai serah terima mencegah jangan sampai terjadi 760 juta. Artinya memastikan negara hanya keluar uang 240 juta. Ya, nah, terakhir kalau ternyata sampai tahapan sini keluar 1 M, ya, daripada pilih mana Bapak Ibu? 760 jutanya ditemukan oleh BPK apa ditemukan oleh APIP? Nah, APIP harusnya menjadi early warning. Yang 760 juta ditemukan dulu, diselesaikan dulu oleh APIP sebelum ditemukan oleh BPK. Kenapa? Faktanya sudah terjadi kan? Ya, jadi faktanya sudah terjadi. Nah, gitu. Kalau kita bicara audit plus audit ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita paham siapa auditornya dan bagaimana hubungannya. Jadi auditor itu bisa BPK, bisa internal auditor. Dalam konteks PBJ tadi, memastikan value for money sebetulnya pada kacamata yang sama. Jadi dari mulai first line, second line, auditor internal pada second, third line, BPK pada ya line yang lain lah malah gitu ya, sebagai akuntabilitasnya. Nah gitu. Nah, oke. Kita bicara lagi, berarti PBJ itu pasti akan disorot oleh BPK. Ya. Nah, kan BPK nggak pernah PBJ, auditnya apa? Auditnya keuangan, masih opini gitu ya. Ya, opini itu kan ujung-ujungnya adalah atas pendapatan dan belanja. Belanja itu pasti PBJ. Jadi mau nggak mau untuk meyakini kewajaran atas belanja, PBJ-nya diperiksa. PBJ-nya terutama masalah tadi, masalah value for money. Karena value for money akan pengaruh kepada angka-angka di laporan keuangan. Ya, mungkin tidak melulu bicara masalah prosedurnya, ya, kalau terkait dengan laporan keuangan. Oke. Nah, kalau kita bicara internal auditor, maka kita bicara adalah ya BPKP, inspektorat atau SPI-nya BRU kalau di perguruan tinggi ya, atau SPI-nya BUMN kalau di BUMN. Nah, ini auditor nih. Terus APH bisa KPK, bisa jaksa, bisa polisi, ini terkait dengan korupsi, pidana korupsi, kecurangan korupsi, dan diantaranya ada juga pidana lain, pidana persaingan usaha misalnya itu KPPU, ya, dan lain-lain lah ada terkait apa namanya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat view auditor terhadap tadi masalah PBJ, kita bicara hal yang sama, angka 760 juta tadi, over price, over volume, over quality gitu ya. Nah, ini kan dari sudut pandang BPK tentunya akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa sampai terjadi 760 juta? Siapa yang bertanggung jawab? Apa efeknya? Auditor internal punya fungsi apa? Tadi, kalau dia fungsi konsultan, dia mencegah jangan sampai terjadi 760 juta. Tapi kalau sampai terjadi, paling tidak jadi early warning, jangan sampai BPK yang nemuin. Jadi diketemukan dulu oleh APIP, nanti kalau BPK ternyata bilang, oh ini kok ada masalah nih, kok ternyata 760 juta tidak value for money. Ya, oh tenang Pak BPK, kami sudah menemukan, ini fakta temuannya, sudah kami periksa, sudah kami selesaikan sesuai dengan ke tingkat permasalahannya. Ayo selesai kan? Itu tujuannya early warning itu, ya di APIP. Oke? Nah, tapi ternyata di sana ada kecurangan, 760 jutanya ada kesengajaan. Kesengajaan apa? Kesengajaan markup harga. Kong kaling kong dengan ternyata apa? Ternyata kenapa belinya satu meja satu kursi? Kenapa nggak satu meja dua kursi? Ternyata sudah datanglah supplier ke PA, kepala dinas atau kepada pimpinan kantor karena dia sedang punya banyak stok meja kursi yang jenis itu. Nah, ya. Nah, maka dibuatlah anggaran untuk merancang supaya bisa terlaksana pengadaan itu. Dipanggillah PPK untuk menyiapkan anggarannya. Dipanggillah Pokja untuk merekayasa tendernya supaya yang menang si A dan seterusnya. Nah, itu sudah bicara adalah sama-sama 760 juta, tapi bicaranya sudah bicara pidana karena ada niat jahat. Nah, gitu dia. Ya. Nah, jadi kita bicara. Jadi sebetulnya kalau view terhadap PBJ-nya ya relatif sama, ya. Tinggal bicaranya adalah kedalamannya, sebab dan akibatnya yang berbeda. Ya. Nah, makanya
tujuan auditor atau APH tadi sebetulnya di sini bahwa auditor punya tujuan memastikan value for money-nya PBJ. Ya, auditor memastikan value for money-nya PBJ di samping tujuan-tujuan yang lain, ya. Oke, tapi ya secara umum utamanya adalah value for money dulu lah. Itu udah bagus tuh kalau auditor bisa menjamin bahwa uang yang dianggarkan negara yang terbatas itu betul-betul bernilai, ya betul-betul tujuan tercapai dengan sumber daya yang paling optimal. Itu udah luar biasa itu, ya. Nah, bisa dengan konsep mencegah atau ya mendeteksi itu sebelum ditemukan oleh auditor eksternal, gitu kan. Nah, terus kita bicara kalau bicara APH, maka tujuannya adalah membuktikan kecurangan terkait dengan value for money yang tadi. Jadi hubungannya apa? Ternyata value for money itu ya kalau ada tambahan unsur kesengajaan, unsur niat jahat, itu pasti akan didahului dengan ya pasti akan didahului dengan tidak tepat mutu, tidak tepat harga, nggak tepat jumlah, nggak tepat waktu dan seterusnya. Nah, gitu ya. Artinya irisannya terlihat jelas sebetulnya, ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang, ya. Setelah kita membahas dari tujuan auditor itu apa, ya dikaitkan dengan tadi siapa auditornya. Oke. Nah, apa sih jenis penugasan auditor terkait PBJ yang kita bahas? Tadi kita bahas. Auditor itu kalau BPK jelas utamanya adalah akuntabilitas. Ya, PBJ-nya akuntabel baik dalam rangka belanja negara maupun spesifik bicara PBJ, ya. Nah, akuntabel itu apa ya? Salah satunya adalah sebetulnya adalah di samping regulasi taat juga adalah tadi value for money, ya. Uang negara itu pada level yang optimal mencapai tujuan, ya. Tujuan tercapai dengan level, jadi ini bukan pilihan. Jadi kadang-kadang kita memilih efektif, boleh nggak efisien? Enggak, efektif dan efisien itu adalah value for money dan bukan atau, ya. Jadi konsep berpikirnya adalah dua-duanya tercapai. Itu memang seninya di situ, memastikan efektif dan efisien pada saat-saat yang memang apa namanya relevan, ya. Nah, kalau kita bicara auditor eksternal biasanya murni sudah menjamin informasi PBJ tadi. Yang namanya pelaku PBJ, selesai PBJ, berarti dalam benak dia yakin value for money. Baik dinyatakan maupun tidak. Itu tadi, dengan pola pikir bahwa dari awal, memang yang namanya pelaku PBJ, itu mengadakan PBJ dalam rangka value for money tujuannya kan. Artinya apa? Kalau selesai, serah terima, dibayar, berarti implicitly ataupun tertuang dalam laporan, berarti dia yakin bahwa PBJ-nya value for money. Maka masuklah peran auditor, pemberi assurance. Betul nggak value for money itu? Nah, menjamin informasi itu assurance namanya. Oke? Ya, baik APIP maupun BPK. Oke? Nah, tapi auditor itu bukan hanya peran assurance, bisa juga peran consulting, peran konsultasi. Ya, nah ini beda utamanya yang paling simpel adalah sebetulnya dua-duanya itu tidak tujuannya adalah berikan nilai tambah. Nilai tambah hanya akan bisa diberikan kalau ada rekomendasi. Karena auditor bukan menggantikan menjadi pelaku PBJ. Auditor hanya menyarankan kepada pelaku PBJ akan merekomendasikan begini supaya apa? Supaya nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Supaya semakin value for money. Tadi kalau bicara case tadi, supaya 740 juta tidak terjadi. Berarti negara hanya keluar uang 240 juta. Oke ya? Nah, maka peran itu apa? Bisa dilaksanakan dengan assurance, bisa dengan consulting. Assurance artinya apa? Untuk bikin rekomendasi supaya bisa lebih value for money, auditor perlu menjamin dulu informasinya. Itu terjadi di tahapan mana misalnya penyimpangannya. Apakah pada saat kebutuhan nggak oke, nggak clear? Apakah saat HPS nggak clear? Apakah waktu bikin spek nggak clear? Apakah tender ada yang salah evaluasi? Apakah saat kontrak ya gagal mengendalikan dan seterusnya? Itu assurance, diyakinkan informasinya. Ya, sementara consulting bisa jadi auditor, yaitu mengambil peran kedatangan misalnya
dinas atau ya kementerian untuk berkonsultasi sama auditor mengenai hal-hal ya yang dipandang perlu untuk mencari solusi. Tapi auditor tidak menjamin dulu informasinya. Informasi yang dijamin. Jadi beda utamanya adalah dua-duanya meskipun sama-sama hasilnya rekomendasi akan dihasilkan dari info. Nah, mungkin kita bisa merekomendasikan tanpa informasi. Nah, infonya ini kalau di assurance dijamin namanya assurance. Kalau infonya nggak dijamin namanya consulting. Oke, nah karena teori kita sekarang agenda kita bicara audit, sebetulnya auditor itu bukan hanya yang assurance, termasuk consulting. Nah, kita fokus sekarang bicara yang kan audit. Audit itu adalah bagian dari pekerjaan assurance. Nah, assurance ada dua, ada audit, ada review yang utama di samping monitoring evaluasi. Saya akan bahas yang dua aja terkait PBJ. Audit PBJ dan review PBJ. Dua-duanya adalah assurance. Berarti dua-duanya apa? Dua-duanya menjamin informasi mengenai praktek-praktek PBJ. Ya. Oke. Bedanya apa? Bedanya ternyata pada tingkat penjaminan. Audit itu adalah tingkat paling tinggi. Berarti kalau sudah judulnya datang auditor, diminta untuk mengaudit PBJ, berarti pulang harusnya sudah menjamin bahwa seluruhnya adalah value for money, sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, ini berat nih bagi auditor. Saya bilang kemarin, ini resikonya besar bagi auditor. Ya, ketika sudah saya audit, pengguna laporan, pengguna hasil assurance-nya auditor akan membaca bahwa, oh ternyata sudah diaudit dan hasilnya seperti itu. Misalnya gini lah, pulang audit ternyata yang 740 juta itu nggak ketemu oleh auditor atau nggak terbukti auditor. Berarti apa? Dengan kata lain, auditor mengesahkan bahwa 1M tadi sudah value for money. Berat nggak tuh bagi auditor? Ya, padahal suatu saat mungkin ada BPK ternyata menemukan ternyata 740 juta ini masalah. Nah, ini kan risikonya auditor sebenarnya. Ya. Oke, paham ya? Nah, degree rendahnya namanya review PBJ review. Sama-sama asuran, cuma jaminannya tidak penuh, tapi jaminan terbatas. Nah, ini makanya karena auditor kadang-kadang untuk melaksanakan tugas audit itu banyak kendalanya, waktu, ruang lingkup, dan segala macam informasi yang nggak dapat, seringkali auditor mengambil peran sebagai pereview. Kenapa? Jaminan terbatas. Ada proteksi bagi profesi auditor. Resikonya lebih rendah dibanding ketika bicara audit. Ya, tapi sekarang kita bicara itu kan versinya auditor ya. Nah, kalau auditor tadi kita bicara versinya adalah versi pengguna laporan audit, itu artinya kadang-kadang dia nggak mau tahu kan. Sudah datang BPK, sudah datang inspektorat, sudah pulang, dia nggak tahu apakah audit, apakah review. Makanya itu yang menjadi pertimbangan kita sebagai auditor, kalau teman-teman auditor ya, apakah pilih audit atau review. Kalau misalnya pilih review, tegaskan betul bahwa ada hal-hal yang tidak kita jamin, gitu kan? Tidak kita batasi, tidak kita assure karena keterbatasan yang kita miliki. Ya. Oke, nah kita kaitkan lagi, kita lihat ya. Kalau jenis audit dari tujuannya dibagi 3. Ada keuangan, kinerja, atau tujuan tertentu. Ya. Nah, objeknya tadi ada audit PBJ, ada probity audit. Dua-duanya objeknya PBJ. Nah, dalam dunia PBJ muncul kata-kata probity audit. Dulu hanya dikenal audit PBJ. Nah, ya, bedanya apa? Ya, bedanya untuk secara teori banyak ya. Tapi esensinya begini esensinya. Latar belakang muncul probity audit adalah bahwa selama ini auditor itu, terutama auditor internal, datang itu nggak bedanya dengan eksternal tadi. Datang setelah ini bicara anggaran 2020 misalnya, PBJ sudah selesai, datanglah auditor, datanglah APIP. Banyak masalah ini tadi, misalnya tuh ketemu 720 juta. Terus mau diapain? Ya, artinya apa? Para pelaku PBJ di sini menjadi nilai tambahnya apa? Kenapa nggak auditor mencegah dari awal? Mencegah hal-hal yang membuat 720 dicegah dulu. Entah perencanaannya, entah persiapannya, dan seterusnya. Gitu kan?
Nah, maka muncullah konsep probity audit. Jadi kalau sudah di probity mestinya dijamin bahwa PBJ-nya itu value for money. Artinya ini juga hal yang nggak ringan bagi auditor, Bu. Ya. Jadi ketika probity audit itu berarti auditor menjamin sebelum kejadian tuh, ya, sebelum kejadian. Jadi hal-hal itu jangan sampai ada hal-hal yang berakibat tidak value for money. Kalau misalnya ada identifikasi kebutuhan yang salah. Nah, kalau probity sarannya apa? Perbaiki RKA-nya, kan? Perbaiki anggarannya. Ada HPS yang ketinggian, koreksi HPS-nya. Itu probity itu. Hasil supaya apa? Supaya bisa mencegah yang namanya tadi, ya, praktek-praktek yang berakibat pada tidak value for money. Itu berat nih bagi auditor. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya. Oke. Nah, terus juga muncul karena ada probity audit sama probity advisor. Ya tadi mirip kayak consulting sama audit lah. Post audit sama pre-award. Post audit yang setelahnya. Ya, setelah kejadian, pre-award pada saat berlangsung. Ya, jadi tergantung konteksnya lah. Tapi ini beberapa istilah yang dikaitkan dengan audit terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya. Oke. Nah, apa sih yang menjadi kekhawatiran dari auditi biasanya nih? Jadi, wah, temuan auditnya banyak. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus paham sekarang apa sih yang menjadi temuan audit kan? PBJ itu nah ini. Jadi temuan audit itu sebetulnya ada 3 kategori. Yang paling parah, yang bisa panjang ceritanya, itu kalau temuan PBJ-nya bisa diindikasikan fraud. Tadi misalnya dari 720 tadi, indikasinya rekayasa tender segala macam, gitu kan? Rekayasa kebutuhan, gitu kan? Atau sebetulnya ada tanpa kesengajaan, ya, hanya kerugian negara non fraud, oke? Atau hanya administratif aja. Tadi misalnya apa? Ya, tidak bikin identifikasi kebutuhan, tapi dalam TOR dan KAK, gitu kan? Padahal misalnya ada itu kan hanya administratif lah. Nah, itu yang akan dijumpai oleh auditor. Nah, apa yang menjadi bahasa temuan itu kan sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan. Kalau auditnya pendekatannya pos, ya, berarti hal-hal ini itu sebetulnya sudah terjadi di sini. Oke? Berarti keberhasilan audit adalah gimana membuktikan bahwa itu betul-betul terjadi, terbukti, bukan terjadi karena sudah terjadi, tapi terbukti dalam pengertian audit. Tadi, karena resiko audit itu adalah kalau ternyata fakta tadi terjadi 720 juta di sini, kemudian di sininya clean, itu bagi auditor resiko kan? Kenapa? Tidak bisa menemukan yang sebetulnya menjadi masalah. Oke? Nah, kemudian kalau dipandang APH, case tadi menjadi kasus, bisa kasus perdata, bisa pidana, bisa tata usaha negara, ya, tergantung detail kasusnya, ya. Oke. Nah, temuan audit itu bukan sepandang temuan, bukan semata-mata ada perpres, kemudian dilanggar realisasi. Tapi fakta yang merupakan gabungan antara pertama, kondisi yang berlawanan dengan kriteria. Anggaplah ini yang paling mudah, kriterianya adalah perpres, gitu kan? Kondisi adalah fakta terkait perpres. Penyimpangan perpres. Nah, dikatakan temuan kalau punya akibat. Jadi kalau hanya semata-mata penyimpangan, ya itu sebetulnya belum temuan. Temuan itu harus clear, punya akibat, terbukti. Jadi, nah ini juga sama nih. Ini kondisi, ini kriteria, ini akibat, ini sebab, ini adalah fakta-fakta semuanya. Bukan asumsi-asumsi, bukan logika berpikir, ya, tapi fakta. Contoh gini, ya, misalnya apa namanya? PPK, ya, tidak mengendalikan kontrak, sama sekali nggak mengendalikan kontrak. Kriterianya Perpres pasal kewenangan PPK harus mengendalikan kontrak. Ternyata akibatnya nggak ada, ya. Akibatnya ternyata anggaplah kontrak berjalan dengan baik,
ya realisasi sesuai dengan kontrak, waktu cepat, semua selesai, beres. Berarti ini ada penyimpangan tapi tidak punya akibat. Jadi nggak bisa bilangnya akibatnya adalah karena PPK tidak melaksanakan Perpres, maka terjadilah akibatnya pelanggaran Perpres. Itu bukan begitu temuan. Itu namanya mengada-ngada gitu. Jadi akibat itu harus konkret, konsekuensi sebab akibat dari fakta yang sebelumnya. Dan kemudian karena bicaranya terutama untuk auditor internal ya, bicaranya bukan sekedar hal yang terjadi tapi mencegah, maka perlu dicari kenapa sampai PPK tidak mengendalikan kontrak. Misalnya apa? Punya kemampuan dan seterusnya. Nanti barulah muncul saran. Saran itu bukan atas penyimpangannya. PPK tidak mengendalikan kontrak, langsung hukum, nggak gitu. Ternyata yang namanya rekomendasi dan saran itu adalah atas menghilangkan sebab dan akibat. Nah, jadi dan semuanya adalah harus fakta. Secara auditor namanya temuan. Nah, secara fraud, APH itu menjadi kasus. Jadi balik ke sini ya semua. Jadi tadi simpulan auditor adalah temuan. Temuan itu bukan sekedar asumsi, tapi fakta yang dijumpai di lapangan yang terbukti. Ya, jadi diskusi nanti dengan auditor adalah bagaimana jangan sampai auditor menyimpulkan hal yang salah, bukan kondisi, bukan kriteria, bukan akibat, bukan sebab, tapi disimpulkan menjadi hasil daripada temuan audit. Ya. Nah, kalau bicara lebih dalam lagi, bicara kecurangan, maka biasanya unsurnya bukan dalam sebutan dengan kondisi kriteria, tapi ya bicara penyimpangan, ya pelaku, fokus, tempus, ya motif dan seterusnya lah. Ya. Nah, tadi ya, jadi hasil daripada audit PBJ biasanya yang menjadi masalah ketika terjadi kerugian negara. Sebetulnya tidak semua kerugian negara itu adalah kecurangan. Ya, kalau dia tindak pidana baru serahkan ke APH. Ya, ada kesengajaan, kata kuncinya itu. Kalau cuma kerugian negara dalam cerita administratif, kelalaian, maka cukup diselesaikan dengan mekanisme tuntutan dari ganti rugi. Ya. Nah, kalau administratif, maka baru bicara ya bagaimana kepegawaian dan lain-lain lah. Kemudian kalau butuh pemeriksaan lebih lanjut, baru ada namanya audit investigatif. Nah ini, kalau dikaitkan dengan fraud, yang namanya fraud itu tersembunyi, ya mengelabui dengan niat. Jadi kata kuncinya adalah dengan niat. Perbedaannya antara ada kerugian negara, ya yang tindak pidana dengan non pidana itu sebetulnya di sini berarti. Dengan niat, ya ada niat sengaja apa tidak? Ini gampang-gampang susah. Ini tugas auditor membuktikan ada niat atau tidak. Ya, menguntungkan pihak lain itu otomatis PBJ kan kalau nggak kita yang untung, jadi ya tuh merugikan ketika ada kerugian negara. Jadi tadi kenapa kita bahas value for money? Ternyata value for money itu bisa menjadi kerugian negara. Kerugian negara itu bisa menjadi salah satu unsur kecurangan. Itu logika pikir ya, kenapa kita fokus pada jangan sampai terjadi fakta-fakta yang tidak value for money itu. Ya. Ini menurut Undang-Undang Tipikor, kecurangan PBJ di semua level bisa ya. Tadi konsep kerugian keuangan negara yang sengaja tadi namanya pasal 2 dan 3. Ya, barang siapa ya laksanakan pelanggaran tentuan sengaja kerugian keuangan negara menguntungkan pihak lain ya. Itu namanya kerugian keuangan negara pasal 2 dan 3, kewenangan jabatan seterusnya. Nah, kadang-kadang juga PBJ itu bukan hanya kerugian negaranya, ada suap menyuap, penggelapan. Nah, yang mungkin sebetulnya banyak nih, Pak, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini jarang diungkap nih, ya. Mungkin kerugian negaranya nggak ada, tapi ada benturan kepentingan. Itu yang menjadi salah satu pasal di Undang-Undang Tipikor, ya. Nah, tadi menjelang berakhir nih diskusi paparan saya. Jadi, kenapa tadi kita diskusi panjang lebar mengenai paparan mengenai value for money? Ternyata apa tadi ya? Ketika praktek-praktek tidak value for money, itu kan sudah dekat menjadi kecurangan. Kenapa? Karena value for money dekat ke kerugian negara. Kerugian negara dekat ke fraud. Berarti dibalik, kalau nggak mau fraud, nggak mau ada kerugian negara, berarti apa? Laksanakan PBJ secara value for money. Ya, jadi gampang saja ya. Nah, berarti apa? Pelaku PBJ pengen value for money, auditor mencegah dan menemukan fakta-fakta yang menjadi tidak value for money. Kacamatanya sama. Ya. Oke, Bapak semua. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.